Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Serasi? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di podcast Sule, Suara Literasi. Untuk Sule kali ini, mari kita ungkap fakta Islami mengenai Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Siapa sih yang tidak mengenal beliau? Putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dalam Islam, nama Siti Fatimah Az-Zahra memiliki arti gadis yang lembut hatinya dan selalu berseri-seri. Sayyidah Fatimah memiliki gelar Az-Zahra, Al-Batul, As-Sadiqah, Al-Mubarakah, At-Tahirah, Az-Zakiyah, Ar-Radiyah, Mardiyah, dan Ummi Abihab. Faktanya, beliau keturunan Quraisy yang lahir di Mekah Al-Mukarramah pada tanggal 20 Jumadil Akhir tahun 605 Masehi atau 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Pada usia 18 tahun, beliau menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahannya, beliau dikaruniai anak bernama Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, dan Ummi Kalsum. Kemudian, ada yang mengatakan Sayyidah Fatimah wafat di usia 28 tahun pada tanggal 4 Jumadil Awal 11 Hijriah atau 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Ada pula yang mengatakan pada usia 29 tahun beliau dimakamkan di Al-Baqi, Madinah. Lalu, apa saja keteladanan yang dapat diambil dari wanita yang memiliki kepribadian mulia dan sudah dijanjikan surga seperti dalam hadis berikut? Pemuka wanita ahli surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Hadis riwayat Muslim. Mari dengarkan kisahnya dan ambil keteladanannya. Kisah pertama, Sayyidah Fatimah merupakan wanita yang kuat beribadah. Putranya yang bernama Hasan berkata, dalam umat ini tidak ada wanita yang kuat beribadah melebihi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau sholat sampai kakinya bengkak. Benarkah begitu? Dikisahkan pada setiap malam Jumat, Hasan melihat ibunya berada dalam mihrab. Ibunya terus ruku dan sujud sampai menjelang pagi. Lalu Hasan juga mendengar ibunya selalu berdoa untuk seluruh kaum mukminin dan mukminat, menyebut sebahagian nama-nama mereka dan banyak berdoa untuk mereka. Ibunya tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Lalu Hasan bertanya, mengapa ibu senantiasa mendoakan orang lain? Beliau menjawab, jiran tetangga dahulu, baru keluarga sendiri. Dari kisah tersebut dapat diambil sebuah keteladanan dan tamparan keras untuk diri kita. Sayyidah Fatimah saja yang sudah dijanjikan surga tetap beribadah dan berdoa untuk mendoakan orang lain, bukan mendoakan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita yang belum tentu masuk ke dalam surga dan sering berdoa untuk diri sendiri tetapi masih saja lalai akan perintahnya? Oleh karena itu, marilah tunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim. Allah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan memerintahkan sholat 5 waktu dalam sehari, bukan seharian penuh. Jangan katakan lelah jika sudah ada seruan untuk beribadah. Allah saja tidak pernah lelah mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Kedua, Sayyidah Fatimah merupakan putri Rasulullah SAW yang memiliki sifat penyayang. Al-Kisah, ketika sang ayah datang ke rumahnya, ia langsung berdiri menyambut ayah tercintanya sembari menciumnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian mempersilahkan ayahnya duduk di tempat beliau duduk. Lalu, pernah pada suatu hari, Sayyidah Fatimah datang menemui ayahnya dengan membawa sepotong roti. Disodorkanlah roti itu kepada sang ayah. Kemudian ayahnya bertanya, apa ini wahai putriku? Ia pun menjawab, ini roti wahai ayah. Sebelumnya
aku ada perasaan yang tidak nyaman di hati, sehingga aku membawakan roti untukmu." Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sungguh, ini adalah makanan pertama yang masuk ke dalam mulut ayahmu dalam 3 hari terakhir ini." Nah, dari kisah kedua ini, apa sih yang dapat kita ambil? Dari kisah kedua, kita dapat mengambil keteladanan bahwa kita harus menyayangi dan memperlakukan orang tua dengan baik. Sebelum melanjutkan ke kisah selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah Serasi masih semangat untuk mendengar kisah-kisah inspirasi atau fakta-fakta mengenai Sayyidah Fatimah? Serasi bisa jawab dalam hati atau tulis di kolom komentar bahwa Serasi masih semangat. Jika Serasi masih semangat, Masya Allah sekali. Itu artinya Serasi tidak lelah atau bosan untuk meneladani wanita mulia seperti Sayyidah Fatimah. Untuk kisah selanjutnya, Sayyidah Fatimah merupakan wanita yang mempunyai rasa malu dan sangat menjaga pandangan. Bagaimana sih kisahnya? Dikisahkan, suatu ketika Sayyidah Fatimah sedang berada di depan rumah beliau. Lalu, tiba-tiba ada jenazah yang hendak dibawa ke kuburan lewat di depan rumahnya. Kala itu, Sayyidah Fatimah sedang bersama Sayyidah Asma binti Humais. Sayyidah Asma merupakan wanita yang biasa menemani dan menghiburnya setelah kepergian sang ayah. Tiba-tiba saja, Sayyidah Fatimah menangis terseduh-seduh hingga membuat Sayyidah Asma panik. Lalu ia bertanya, "Wahai putri Rasulullah, kenapa engkau menangis melihat jenazah itu? Ada apa dengan jenazah itu?" Beliau menjawab, "Setiap orang yang mati akan dibungkus dengan kain kafan yang rapat, lalu akan dibawa ke lokasi pemakaman dengan dipanggul oleh orang-orang yang membawanya. Dahulu, sebelum adanya keranda mayat, jika ada orang meninggal, maka jenazah dibawa ke kuburan dengan dipanggul di atas pundak orang-orang yang membawanya." Sayyidah Asma menjawab, "Tentu wahai putri Rasulullah." Kemudian Sayyidah Fatimah melanjutkan, "Dan aku pun kelak akan dibawa ke kubur seperti itu." Sayyidah Asma menjawab, "Benar wahai putri Rasulullah." Lalu Sayyidah Fatimah melanjutkan, "Itulah yang menjadikan aku menangis. Sungguh, aku sangat malu jika nanti aku meninggal, kemudian dibungkus kain kafan dengan rapat, lalu diangkat di atas punggung orang-orang yang membawa ke kubur, sementara orang yang mengiring jenazahku akan melihatku. Sungguh, aku sangat malu, karena saat itu mereka akan melihat lekuk-lekuk tubuhku." Mendengar ungkapan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Asma lalu berkata, "Wahai putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat aku ke negeri Habasyah, aku melihat jenazah yang dibawa ke kubur. Jenazah diletakkan di sebuah tempat yang disebut keranda. Aku pikir itu bisa menutupi pandangan orang dari melihat lekuk tubuh jenazah yang dibawa." Mendengar cerita Sayyidah Asma, tiba-tiba beliau berhenti menangis dan wajahnya berubah menjadi berseri-seri sambil berkata, "Wahai Asma, sungguh aku berwasiat, jika aku mati nanti, tolong buatkan aku keranda mayat seperti yang engkau ceritakan, agar lekuk tubuhku tidak terlihat saat dibawa ke kuburan." Dan benar saja, setelah Sayyidah Fatimah meninggal, maka dibuatlah keranda mayat untuknya. Dikisahkan pula, suatu hari ketika Sayyidah Fatimah berjalan, beliau bertemu dengan seorang lelaki buta. Ketika lelaki buta mendekatinya, beliau bersembunyi. Ketika ditanya mengapa ia bersembunyi ketika didekati oleh seorang lelaki buta,
Beliau menjawab, "Aku tidak buta, aku bisa melihat dia." Di dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan, pada hari kiamat, di depan pengadilan Allah, ketika seluruh umat manusia akan dikumpulkan, anbiya, sahabat, aulia, dan semua orang beriman, di antara mereka juga hadir para lelaki mulia dan wanita-wanita terbaik, para malaikat, dan masyarakat jin. Dalam situasi seperti itu, apa yang akan terjadi ketika penghulu wanita-wanita ahlu surga akan memasuki pengadilan? Rasulullah SAW mengatakan, pada hari kiamat, saat seluruh makhluk penciptaan dikumpulkan, ada suara yang akan memanggil, "Kalian semuanya, tundukkan pandanganmu, Fatimah putri Muhammad akan lewat." Dari dua kisah tersebut dapat diambil keteladanan bahwa betapa pentingnya memiliki rasa malu dan menjaga pandangan maupun menjaga dari pandangan, agar kita bisa menjaga diri dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu dapat dipahami pula bahwa rasa malu bukanlah sebuah kekurangan, tetapi sebuah kemuliaan. Untuk kisah selanjutnya, diceritakan Sayyidah Fatimah merupakan orang yang suka menolong. Suatu hari, ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid bersama dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang musafir yang kehabisan bekal. Si musafir berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya lapar sekali, berikan saya makanan. Saya tak punya pakaian kecuali yang saya kenakan. Saya tak punya uang untuk bekal pulang. Tolong saya ya Rasul." Rasul lalu menjawab, "Sayang, aku tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu. Tetapi orang yang menunjukkan kebaikan adalah sama dengan orang yang melakukannya." Rasul lalu menyuruh si musafir untuk ke rumah putrinya, Fatimah Az-Zahra. "Pergilah ke tempat yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Dia lebih mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri. Itulah Fatimah putriku." Kemudian Rasulullah meminta sahabatnya untuk mengantar musafir ke rumah Fatimah. Ketika di rumah Fatimah, ternyata tidak ada sesuatu yang layak dimakan. Fatimah juga tidak punya uang untuk diberikan. Fatimah kemudian teringat kalung hadiah pernikahannya dengan Ali. Dengan hati ikhlas, lalu Fatimah memberikan satu-satunya harta yang dimilikinya kepada musafir. "Jualah kalung ini, mudah-mudahan harganya cukup untuk memenuhi kebutuhanmu," kata Fatimah. Musafir itu lalu kembali ke tempat Rasul yang sedang berkumpul dengan sahabatnya dan memperlihatkan kalung yang diberikan Fatimah kepadanya. Rasul begitu terharu dan tak kuasa menahan tangis. Putri tercintanya rela memberikan satu-satunya harta yang dimiliki untuk membantu si musafir itu. Salah seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir mengajukan diri untuk membeli kalung itu. "Berapa hendak kau jual kalung itu?" tanya kepada musafir. "Aku akan menjualnya dengan roti dan daging yang bisa mengenyangkan perutku, sebuah baju penutup tubuhku, dan 10 dinar untuk bekal pulang." Lalu Ammar membeli kalung itu dengan harga 20 dinar emas, ditambah sebuah baju, serta seekor unta untuk ditunggangi si musafir. Setelah itu, Ammar berkata kepada budaknya yang bernama Asam, "Wahai Asam, pergilah menghadap Rasulullah dan katakan aku menghadiahkan kalung ini dan juga engkau kepadanya. Jadi, mulai hari ini kamu bukan budakku lagi, tetapi budak Rasulullah." Rasulullah yang menerima pesan Ammar tersenyum dan melakukan hal yang sama. Fatimah begitu bahagia menerima hadiah kalung dari sang ayah. Meskipun
Dia tahu kalung itu adalah kalung miliknya yang diberikan kepada musafir. Dia juga mendapat hadiah seorang budak. Fatimah yang berhati lembut bukan berbahagia mendapatkan budak. Dia justru membebaskan Asam dan menjadikan Asam manusia merdeka. Asam begitu gembira karena dirinya tak lagi menjadi budak. Dia tersenyum dan tertawa hingga Fatimah bingung. Lalu Asam pun berkata, "Aku tertawa karena aku kagum dan takjub akan berkah kalung itu. Kalung itu telah mengenyangkan orang yang lapar, telah menutup tubuh orang yang telanjang, telah memenuhi hajat seorang yang fakir, dan akhirnya telah membebaskan seorang budak." Dari kisah tersebut, yang merupakan kisah terakhir, dapat diambil keteladanan bahwa sesama makhluk Allah harus tolong-menolong, dan siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan pula. Begitulah beberapa kisah teladan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Masih banyak kisah lainnya yang dapat kita teladani, so tetaplah menjadi hamba yang taat dan teruslah berbuat baik. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami. Bunyikan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.